Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar hari Baik ini? Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Untuk siswa yang paling pertama masuk kelas, boleh pimpin doanya. Belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, Ibu mau kita untuk membangkitkan rasa nasionalismenya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya Ibu akan absen ya. Untuk yang pertama, Adilah Azahra, Hadir. Aisyah, Hadir. Andi, Hadir. Cecep Hadir. Hadir. Cecep Wandi, Hadir Bu. Darnia. Hadir. Darnia ada? Oh itu. Ada Bu. Dede, Hadir. Denis, Hadir. Dina, Hadir. Dini Lisnawati, Hadir. Dini Nurul, Hadir Bu. Endah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ibu minta sekarang kalian duduknya per kelompok, kelompok yang dibuat kemarin ya. Nah, anak-anak masih pada ingat gak pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang sumber-sumber energi. Kemudian kita hari ini akan belajar mengenai hak dan kewajiban pemanfaatan dalam sumber daya alam. Nah, nanti setelah kalian Ibu kenalkan dengan benda-benda atau sumber daya alamnya, kemudian Ibu akan berikan sebuah gambar dan kemudian kita akan melakukan sebuah permainan. Ibu harap nanti kalian bisa membedakan mana itu hak dan mana itu kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak sih ini buah apa?
Ada yang tahu? Itu salak ya, Bu? Iya, ini buah salak. Buah salak ini asalnya dari daerah mana? Di Bangkok, Bu. Bangkok. Di Jambu ge, Bu. Iya, di Jambu juga ada ya. Artinya, buah ini merupakan sumber daya alam yang ada di daerah Bangkok dan juga Jambu. Apa sih sumber daya alam itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, gak apa-apa, salah juga. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam. Iya, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tadi kan dari daerah Bangkok nih ada salak ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya nggak? Ada nggak nih? Nanas, Bu. Iya, nanas. Coba nanas dari mana sih? Dari Subang, dari Subang. Benar, dari Subang. Kemudian ada yang tahu kelapa sawit berasalnya dari mana? Kalimantan. Pinter, berasal dari Kalimantan. Nah, gitu ya. Anak-anak coba perhatikan ke depan. Ibu mempunyai 2 gambar, yang atas dan yang bawah. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Ada yang mau berpendapat? Boleh, Adila? Yang atas ada 2 orang yang sedang reboisasi di hutan yang gundul, Bu. Kemudian yang bawahnya pelanggaran, Bu, itu karena penebangan pohon liar, Bu. Iya. Yang bawah merupakan bentuk pelanggaran dari kewajiban kita sebagai manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke, gambar di bawah merupakan bentuk pelanggaran dari kewajiban kita dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena tadi kata Adilah juga betul. Penebangan pohon-pohon secara liar di hutan akan merusak tempat tinggal hewan. Selain itu, karena hutan yang lebat, hutan yang pohon-pohonnya masih ada dan banyak, merupakan cara pencegahan untuk global warming atau pemanasan global. Kalau kita tebang pohonnya, apakah itu baik atau tidak? Tidak. Tidak baik, karena pemanasan global akan sangat-sangat meningkat. Kemudian gambar yang atas, kita coba lihat ada 2 orang yang sedang menanam pohon di tengah-tengah lingkungan yang gundul nih. Itu disebutnya apa? Reboisasi. Yes, reboisasi. Reboisasi ini dilakukan untuk menanggulangi kejadian yang di bawah ini, penabangan pohon secara liar. Nah, kita lakukan reboisasi. Reboisasi ini merupakan salah satu kewajiban kita dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, kewajiban kita dalam pemanfaatan sumber daya alam yang pertama, menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam ini bisa berbagai bentuknya. Contohnya, apa ya? Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam. Kenapa sih kita harus menghemat sumber daya alam? Karena sumber daya alam itu tidak selamanya ada. Kalau misalkan kita boros nih, zaman sekarang kita boros penggunaan sumber daya alam, nanti gimana generasi yang akan datang tidak akan merasakan sumber daya alam yang melimpah ini. Kemudian menggunakan energi alternatif. Contohnya, penggunaan sumber matahari atau air untuk listrik. Nah, kalau sumber matahari kan bisa menggunakan panel surya. Kemudian kalau untuk air bisa menggunakan betul.
Yang di Jati Gede juga kan sama itu ya. Kemudian penggunaan mobil listrik, sekarang sudah ada nih penggunaan mobil listrik, itu merupakan salah satu energi alternatif selain kita menggunakan bensin atau yang asalnya dari minyak bumi ini kan. Kemudian yang terakhir, melakukan reboisasi. Sudah jelas kalau reboisasi seperti yang tadi dijelaskan bahwa reboisasi dilakukan untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang sembarangan. Kemudian hak kita dalam pemanfaatan sumber daya alam. Bisa lihat, maaf ya, salah fotonya. Bisa kita lihat, ya, ada dua foto. Yang pertama ada seorang petani yang sedang membawa hasil taninya, kol ya, hasil taninya kol. Hal ini merupakan hak kita dalam pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Artinya kita bisa memanfaatkan langsung hasil dari bumi itu tanpa harus diolah terlebih dahulu, seperti kalau di kebun kol ada teh, kopi, kemudian kalau misalkan di laut ada ikan, kemudian kalau misalkan terus juga padi, ya benar. Ada yang tahu yang keduanya ini apa? Ya, ini merupakan hak kita dalam pemanfaatan sumber daya alam, tetapi secara tidak langsung. Artinya kita harus mengolah terlebih dahulu bahan tersebut. Contohnya ini minyak bumi, kita harus olah dulu nih biar bisa jadi bensinnya dan bisa dimanfaatkan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Ada yang ditanyakan dulu? Nah, anak-anak, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita langsung saja ke permainannya. Permainannya begini, nanti kalian ibu fasilitasi satu gangsing dan juga kertas-kertas berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai keanekaragaman sumber daya alam, kemudian hak dan kewajiban kita untuk pemanfaatan sumber daya alam. Nah, cara bermainnya, ibu akan meminta perwakilan kelompok dari masing-masing kelompoknya, satu orang maju ke depan untuk memutarkan gangsingnya. Nah, di mana gangsing itu berhenti, maksudnya di kertas mana nantinya gangsing itu berhenti, kalian harus menjawab pertanyaan itu dan diskusikan kepada kelompok kalian. Paham? Gini, nanti kalian minta ibu satu orang dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk memutarkan gangsingnya. Nah, ibu sudah sediakan dari kertas-kertas ini pertanyaan-pertanyaan mengenai keanekaragaman, hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam. Nanti kalau misalkan kelompok satu nih, perwakilannya Denis, maju ke depan. Denis memutarkan gangsingnya, berhenti di kertas nomor 2. Nah, lalu Denis buka. Pertanyaannya apa? Denis kembalikan ke kelompok untuk didiskusikan. Paham? Kalau sudah paham, sekarang siap-siap. Gimana, paham? Alhamdulillah kalau paham. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan soalnya, kalian bersama kelompok diminta untuk maju ke depan untuk melaporkannya kepada teman-teman. Jika ada yang salah kita koreksi bersama-sama ya, paham? Oke, langsung saja kita ke permainannya ya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Jadi ibu mau tanya,
kalian pembelajaran hari ini mengenai apa? Hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam. Mengenai hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Segala sesuatu yang ada di alam, Bu. Benar, sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini yang paling menyenangkan bagian mananya? Permainan, Bu, permainan. Bagian permainan. Oke, nanti besok atau kapan-kapan Ibu adain lagi ya. Untuk sekarang pembelajarannya selesai sampai di sini. Kemudian Ibu mau memberikan tugas. Catat ya. Tugasnya gampang, cuma 2 soal. Nomor 1. Sebutkan sumber daya alam dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Sudah? Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua, sebutkan hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam. Sudah ya, soalnya Ibu kasih 2 aja. Dikumpulkannya minggu depan. Nah, anak-anak, untuk materi besok kita masuk ke pembelajaran bahasa Sunda ya. Kalian bisa siapkan atau kalian bisa baca-baca materi mengenai pupuh. Ibu tanya lagi nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham. Baiklah, silahkan Reja pimpin doa. Baiklah, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi besok ya, anak-anak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya.